Beberapa tahun terakhir ini banyak tren ya, di mana produsen smartphone ngeluarin produk baru yang tidak lebih baik daripada produk yang pendahulunya. Contohnya adalah tahun ini, Realme ngeluarin produk yang gembar-gembor banget nih, besar banget, yaitu Realme 10 Pro Plus. Tapi ternyata setelah dilihat lebih jauh, dari spesifikasi maupun kemampuan secara teknis, tidak lebih baik dari pendahulunya, yaitu Realme 9 Pro Plus. Ini smartphone yang populer banget di tahun 2022 dan saya mau lihat nih apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2023. Yuk langsung aja kita bahas. Iya, Realme 9 Pro Plus. Ini adalah smartphone yang dijagokan sama netizen ya. Ini hero-nya netizen di tahun 2022. Dan setelah megang smartphone ini kurang lebih selama 2 minggu, saya jadi ngerti kenapa orang-orang pada suka sama smartphone dari Realme yang satu ini. Saya bisa bilang bahwa ini adalah smartphone yang hampir tidak ada celah dari semua aspek. Dia bagus dan kuat. Meskipun nggak ada yang class leading ya, kecuali satu mungkin yang kalian udah tahu, tapi nanti kita akan bahas. Sisanya sebenarnya main aman aja, dari desainnya, dari layarnya, dari baterainya, semua aman. Oke, kita mulai dulu aja dari paket penjualannya. Boxnya yang warna kuning yang besar ini masih lengkap, masih ada charger 65 watt, kencang banget chargernya, dan masih dapat case juga. Sisanya aksesoris seperti biasa, dan begitu kita buka, kita disambut sama smartphone yang bodinya keren loh ini. Saya nggak 100% tahu ini belakangnya kaca atau plastik, tapi yang pasti ini kerasanya mantap dan kerasa solid, nggak kerasa murah. Lalu juga finishingnya ini kayak ada glitter-glitter 3 dimensi yang keren lah. Kalian pasti udah sering lihat ya Realme 9 Pro Plus atau Realme 9 Pro yang sebenarnya sama-sama aja desainnya. Ini namanya Aurora Green dan jujur buat saya ini desainnya keren, enak juga digenggam, berasa tipis karena belakangnya melengkung. Jadi ini departure dari beberapa smartphone mid-range di tahun 2022 kemarin yang banyaknya kotak semua pinggirnya. Oke, kita masuk ke bagian layar. Begitu kita buka, layarnya ternyata bagus. Super AMOLED 6,4 inci dengan refresh rate 90 Hz, lalu juga resolusinya Full HD+, dan bezelnya cukup tipis loh sebenarnya di ketiga sisinya, kecuali yang bawah. Yang bawah memang agak tebal, which is wajar, dan dia ada punch hole di sebelah kiri atas yang isinya adalah kamera selfie, yang nanti kita juga bakal bahas gimana kemampuannya. Oke, dari layar sendiri, layar ini juga saya bilang hampir sempurna. Bukan yang terbaik di kelasnya, enggak. Kalau dari segini ini average lah untuk harga 4 jutaan, tapi dia cukup memadai dan enjoyable untuk dipakai nonton karena dia udah wideband L1, lalu brightness-nya juga terang. Jadi kalau siang hari kalian pakai di terik matahari itu nggak ada masalah sama sekali. Dan juga kalau kita beralih ke performa UI-nya, pertama-tama dari UI-nya dulu. Well, ini UI-nya Realme saya suka. Ikonnya bubbly gini ya, jadi lucu, fresh aja gitu ngelihatnya. Ini mirip-mirip sama Oppo dan Vivo UI-nya karena memang mereka satu grup ya, BBK Group. Dan ini saya jauh lebih suka ini jujur daripada UI-nya yang satu lagi yang pesaing terberatnya ya. Karena yang satu lagi itu kan kotak-kotak UI-nya, lalu iklannya juga jauh lebih rusuh di mana-mana. Yang ini iklannya memang ada, tapi cuman kalau kita pas lagi nginstall aplikasi aja. Jadi selesai aplikasi diinstal biasanya ada iklan satu, abis itu udah selesai. Kalau misalnya buka lock screen atau apa, dia nggak ada sama sekali. Dan bicara lock screen, smartphone ini punya fingerprint under display yang cepat. Seperti yang saya bisa demonstrasikan, cepat banget. Jadi saya suka ini, dan ini salah satu fingerprint di harga mid-range yang paling cepat yang pernah saya coba, yang under display ya. Kalau yang side mounted mungkin beda lagi. Dan juga didukung sama prosesor MediaTek Dimensity 920 yang tergolong kencang loh ini untuk kelas harganya. Salah satu yang paling kencang, mungkin yang lebih kencang adalah Vivo T1 Pro 5G yang itu pakai Snapdragon 778. Tapi 920 ini untuk harga 4,5 juta udah salah satu yang paling kencang. Untuk gaming dia mantep. Untuk PUBG Mobile misalnya bisa di smooth extreme, lalu juga untuk Call of Duty bisa di frame rate-nya di max. Jadi ini udah mantep banget. Dan Dimensity 920 ini terkenal hemat daya dan nggak panas. Jadi saya suka. Karena selama saya pakai smartphone ini untuk kegiatan sehari-hari ya selama 2-3 minggu,
ini nggak ada kendala panas atau overheat sama sekali. Mau dibuat foto-foto, buat ngerekam video juga mantep. Performanya konsisten, stabil, dan adem. Genshin masih bisa, meskipun tentu bukan yang paling tinggi ya settingnya. Kalau saya boleh saranin, kalau kalian mau main Genshin, settingannya di grafik medium dan frame rate 30 aja, biar enak dan stabil. Oke, kita bahas ke fitur unggulan nih. Kamera belakangnya yang pakai Sony IMX766. Apakah masih keren di tahun 2023? Well, jawabannya adalah yes. Tapi sedikit catatan. Untuk sensor utamanya ini, dia ada OIS ya, jadi jelas membantu banget kalau di malam hari. Dan ini adalah menurut saya downgrade paling besar yang ada di Realme 10 Pro Plus. 10 Pro Plus kameranya tidak sebagus ini, jauh banget, terutama kalau di malam hari. Mungkin kalau di siang masih bisa ngunggulin atau ngimbang, tapi kalau malam udah jauh banget. Tapi sebenarnya 9 Pro Plus ini ada kelemahan menurut saya yang cukup jelas, yaitu di dynamic range-nya kalau pada saat siang hari. Jadi kalau kita bandingin sama Samsung Galaxy A33 misalnya, yang juga sekelas dan salah satu pesaing utamanya handphone ini, itu kalau foto di kondisi yang backlight-nya harsh backlight, yang misalnya pagi siang hari bolong, Realme 9 Pro Plus ini cenderung untuk overexpose bagian-bagian yang terang sehingga subjeknya masih bisa kelihatan. Jadi dynamic range-nya masih kurang, meskipun ini udah saya set ya auto HDR, udah auto AI mode dan yang lain-lain. Tetap kalau siang hari menurut saya ini bukan yang terbaik di kelasnya. Mendekati kalau dari level, mungkin levelnya 8 dari 10. Tapi kalau situasinya lebih gelap, misalnya indoor atau situasi malam, ini berbalik 180 derajat. Menurut saya Realme 9 Pro Plus ini kualitasnya saat low light itu jauh di atas harganya. Smartphone seperti A52s atau A33 masih bisa ngimbangin sampai batas tertentu, tapi semakin gelap cahayanya ini semakin bagus, semakin kelihatan bahwa ini memang punya lensa yang luar biasa untuk kelas harganya. Jadi memang mantep. Kalau untuk low light saya bisa kasih dia 10 dari 10. Jadi yang terbaik di kelasnya, bahkan bisa mengimbangi smartphone di harga 7-8 juta. Bahkan kalau buat saya ini sama beberapa handphone 9 jutaan juga masih bisa ngangkat. Meskipun mungkin belum tentu lebih baik, tapi masih bisa bersaing untuk situasi low light. Dan untuk kamera depannya lumayan juga, meskipun ya nggak bisa berharap yang luar biasa banget. Tapi oke lah kalau buat untuk selfie bareng teman-teman atau untuk vlogging masih bisa. Dan untuk perekamannya yang bisa di 4K 30 hanya di bagian kamera utama. Dan gimana untuk perekamannya? Yuk langsung kita cek. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Realme 9 Pro Plus. Ini sekarang udah jam setengah 4 sore ya, makanya ada suara azan. Dan ini ya langitnya bisa dibilang cerah lah, cukup cerah, dan mataharinya cukup terik juga untuk jam setengah 4 sore. Dan seperti yang kalian lihat, matahari dari belakang sana. Dan ini yang saya bilang ya, Realme 9 Pro Plus seperti di foto, di video juga pada saat backlight yang terlalu kuat, dia agak sedikit struggle dengan HDR. Nah, kalian lihat ya, ini agak sedikit struggle. Jadi langitnya overexpose. Tapi satu yang positif adalah fokusnya cepet banget. Jadi contohnya kalau saya fokusin ke bunga ini, fokusnya luar biasa ya. Kita pindah ke situ, termasuk bagus. Dan sebenarnya kalau situasinya lebih normal kayak gini, misalnya yang backlightnya nggak terlalu terang-terang banget, di sana agak mendung, itu bagus banget kualitasnya, stabil juga, dari kestabilan juga bagus, dan kita masih bisa digital zoom. Iya, digital zoomnya, tapi ya saya saranin nggak usah dipakai. Dan fokusnya cepet banget loh ya. Begitu kita masukin subjek yang lebih deket, ini dia langsung fokus cepet banget. Bahkan saat panning pun tetap fokusnya cepet. Jadi secara kualitas visual dari kamera belakang ini, di perekaman videonya saya bisa bilang mantep. Oke, sekarang gimana kalau kamera ultrawide-nya? Kita coba. Nah, kamera ultrawide-nya ini jelek banget ya. Dan resolusinya cuma bisa di Full HD 30 fps. Tapi satu yang menarik, ini stabil sekali. Ini saya gerak-gerak, ini saya jalan dengan kecepatan yang sama, pegang juga dengan satu tangan, sama kayak tadi pas kamera utama. Dan ini kayak berasa direkam di kamera DSLR ya. Dan kalau di pen, iya. Cuma secara kualitas nggak banget. Dan saya sangat nggak rekomendasiin
kalian pakai kamera ultrawide buat ngerekam apapun itu. Mending kalian pakai kamera utama, mundur berapa langkah lebih bagus. Dan juga nggak ada autofocus ya tentunya. Oke, coba kita lihat kamera depannya gimana. Ini dia kamera depannya yang saya rekam di resolusi maksimalnya yaitu 1080p 30 fps. Jadi Full HD doang, nggak bisa 4K ya. Kualitasnya cukup bagus loh sebenarnya ya. Dari detail nih pemis saya kelihatan dengan cukup baik. Lalu juga exposure dari background itu cukup baik karena seperti yang kalian bisa lihat ini muka saya terekspos dengan baik dan background masih terlihat dengan jelas warna-warnanya, lalu awannya dari belakang sana yang mendung. Tapi balik lagi kalau saya putar ke depan, ya tendensi untuk overexpose bagian highlight itu masih terlihat ya kalau misalnya backgroundnya agak sulit seperti ini. Jadi ini lebih terang. Kalau saya arahin ke sana, nah baru bisa kelihatan detailnya. Untuk mikrofonnya gimana? Ini mikrofonnya ada 2 ya, jadi seharusnya aman-aman aja dan kurang lebih seperti itu untuk perekaman pada siang hari. Kalian nilai sendiri. Nah, sekarang kita coba kalau malam hari gimana. Yuk. Oke, sekarang udah malam dan seperti inilah hasil perekaman dari kamera belakangnya yang kamera utama. Lensa utamanya si Realme 9 Pro Plus. Dan seperti yang kalian bisa lihat dengan jelas, ini masih bagus banget ya. Ini masih kelihatan banget detailnya, bahkan kalau kita lihat ke sini ini masih ada detailnya rumputnya. Sebelah sini rumputnya agak tumbuh tinggi, yang sebelah sananya belakangnya agak gersang. Ini ada kayu di sini tumpukan. Dan kalian masih bisa ngelihat ini detail-detail yang cukup jelas. Kayak mulai dari temboknya ini, lalu ada taman di situ, lalu di sini ada lampu dan ini perbedaan warna antara hijau yang ini misalnya hijau yang di sini dengan hijau rumput itu masih terlihat dengan jelas dan exposure-nya bagus. Jadi memang kelihatan banget di sini bahwa ini lensanya kualitas yang sangat baik, terutama untuk kelas harganya, dan fokusnya masih cepat sama kayak tadi pas siang ya. Ini bagus. Kalau kita fokus ke bunga, meskipun gelap loh, ini gelap loh. Nanti kalian kalau lihat di kamera ultrawide bakal ngelihat segelap apa ini realitanya, tapi kualitasnya masih bagus dan ini impresif. Jelas menurut saya ini adalah kualitas perekaman di kamera utama yang terbaik di kelas harganya. No debat deh kalau ini. Untuk malam hari ya, ini terbaik di kelasnya. Bahkan dari Samsung pun nggak ada yang bisa ngalahin untuk perekaman malam di kelas harga ini. Mungkin S20 Fi ya, tapi saya belum pernah nyoba. Ya, untuk yang saya pernah tahu ini yang terbaik untuk kelas harga 4 juta sampai 5 juta. Nah sekarang buat ultrawide-nya kita coba. Iya, oke, sama seperti yang tadi siang saya bilang ya, ini nggak usah dipakai deh. Nah ini gelap, jadi seperti ini kira-kira aslinya. Sedikit lebih terang dari yang di ultrawide. Jadi ya ultrawide ini memang parah banget, kualitasnya jelas sudah nggak recommended. Buat siang aja udah nggak recommend, apalagi buat malam. Jadi skip aja kalau kalian mau ngerekam, nggak usah pakai ultrawide. Tapi gimana buat kamera depannya? Yuk, ini dia kamera depannya. Nah sedikit hal yang tadi siang saya lupa ngomong adalah ini field of view-nya tipis ya, kecil ya. Jadi saya harus full extend, ini tangan saya ini extend hampir lurus dan tetap masih muka saya doang yang kelihatan. Jadi ini agak jauh antara mulut saya sama mikrofon, ini agak jauh sama handphonenya. Dan buat kualitasnya, oh ya sorry, dia juga ada flash. Dia flashnya otomatis nyala dan menurut saya ini nggak ada gunanya, jadi kalian matiin aja. Dan kalaupun dimatiin kualitasnya masih cukup bagus ya. Tentu nggak ada apa-apanya dibandingin sama kamera utamanya, tapi kalian bisa lihat ini dynamic range-nya masih lumayan. Di belakang ini lampu-lampu masih kelihatan jelas. Dan kalau saya ngarahin ini backlight loh, muka saya masih bisa terlihat dengan cukup baik. Jadi nggak blow up. Jadi memang processingnya Realme 9 Pro Plus ini kalau untuk video maupun foto di tempat yang gelap ini cukup baik, kecuali dari segi ultrawide. Jadi ultrawide-nya nggak usah dipakai, sisanya mantap. Oke, sekian dulu, balik ke review yuk. Oke, gimana untuk perekamannya? Ternyata keren ya yang lensa utamanya, terutama di saat low light. Memang ini jagoan banget kalau soal urusan foto atau video di cahaya yang kurang. Tapi ultrawide-nya jangan dipakai ya kalau buat ngerekam video. Kalau buat foto boleh lah, masih bisa. Tapi kalau buat rekam video, jangan sama sekali. Oke, lalu berikutnya. Smartphone ini punya baterai 4500 mAh yang sebenarnya tergolong di bawah rata-rata ya untuk kelas harganya, karena biasanya sekitar 5 ribuan. Tapi ternyata battery endurance-nya lumayan loh. Saya selama pakai 2 mingguan ini, saya merasa ini
smartphone yang saya cukup nyaman untuk pakai selama 1 hari penuh. Jadi nggak perlu di-charge. Kalaupun di-charge itu paling cuman malam, mungkin jam 8, jam 9, sebelum kita istirahat di-charge sebentar. Ini smartphone makin lama saya ngerasa dia makin bagus baterainya, aneh ya. Bahkan saya sekali pernah dapat screen on time di atas 10 jam seperti yang kalian bisa lihat. Dan sisanya adalah konsisten di sekitar 78 jam setiap harinya. Jadi cukup baik meskipun baterai kapasitinya nggak terlalu besar. Dan kalau ini habis, nggak masalah karena kalian bisa ngecharge dengan sangat cepat. 15% sampai 100% cuma dalam 40 menit. Dan ini kenceng banget. Memang nggak sekencengnya 120 watt, tapi ini udah jauh lebih dari cukup lah. 40 menit kalian tinggal makan sebentar, udah penuh lagi. Jadi untuk masalah baterai, saya acungin jempol. Lalu juga untuk speaker, ini speakernya stereo dan saya ngerasa cukup balance, meskipun suaranya nggak ngebas-ngebas banget ya. Jadi kalau kalian denger lagu yang dakduk gitu, ini kurang mantap, kurang menggelegar gitu. Tapi untuk pas harganya masih acceptable dan suaranya bulat, jadi suaranya nggak pecah sama sekali. Ini saya acungi jempol, speakernya stereo dan stereonya yang berkualitas punya. Balance juga, nggak terlalu jomplang antara yang bawah sama yang speaker di earpiece. Lalu sisanya, well, menurut saya handphone di tahun 2023 dengan spesifikasi yang tergolong kencang, Dimensity 920, layarnya udah 90Hz, Super AMOLED, Full HD+, 6,4 inci, ukurannya juga nggak terlalu besar, bahan bodinya mantep, kerasa solid, berasa tipis karena dia melengkung, lalu baterainya awet, ngecharge-nya cepet, masih ada 3,5 mm headphone jack, jadi kalau kalian mau pakai earphone kabel masih bisa. Salahkah kalau saya bilang ini adalah smartphone Realme yang sempurna di tahun 2023, masih yang terbaik? Dan saya juga nggak heran karena memang dijagoin banget sama netizen dari 1 tahun yang lalu sejak awal peluncurannya, 9 bulan lah ya. Jadi kalau kalian memang berminat untuk nyari smartphone Realme di harga mid-range 4-5-6 jutaan, nggak usah jauh-jauh deh. Menurut saya kalau kalian nyari kamera, performa, dan all-rounder yang bagus, menurut saya ini masih yang terbaik, lebih baik daripada penerusnya yang Realme 10 Pro Plus. Dan harganya udah lebih turun, tapi saya nggak tahu apakah akan jadi barang goib seperti A52s, karena well, A52s juga punya situasi yang sama, di mana A53 ternyata tidak lebih baik, dan ini juga sama, ternyata Realme 10 Pro Plus tidak lebih baik daripada Realme 9 Pro Plus. Jadi apakah ini akan naik nanti harganya? Saya juga nggak bisa ngomong, tapi yang pasti untuk saat ini masih cukup banyak di toko online, jadi bisa langsung diambil aja kalau memang kalian berminat. Oke, sekian dulu review dari saya untuk Realme 9 Pro Plus. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi galau, karena Realme 10 Pro Plus memang desainnya keren banget, tapi substansi menurut saya masih lebih bagus yang satu ini. Oke, thanks for watching. Nama saya Joshua and I will see you guys in the next video. Bye-bye.